Shalom, selamat pagi warga kerajaan. Kembali lagi di Voice of Victory, program Saat Teduh Pagi. Sebelum kita mulai mendengarkan firman Tuhan atau sebelum kita memulai hari ini, mari kita mulai dengan memuji dan menyembah Tuhan. God bless you. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat semua kebaikan-Mu Tuhan. Aku mencintai-Mu Tuhan, aku mengasihi-Mu Tuhan. Terima kasih untuk semua kebaikan-Mu dalam hidup kami. Haleluya. Thank you Jesus. Terima kasih Yesus. I love you Lord, and I lift my voice to worship you, oh my soul, rejoice, take joy, my King, in what you hear. Amen. Let it be a sweet, sweet sound in your ear. I love you, Lord. I love you, Lord, and I'll leave my voice to worship you, oh my soul, rejoice, take joy, my King, in what you hear. And let it be a sweet, sweet sound in your ear. I love you, Lord. I love you, Lord. I love you. I love you. I love I love you, Lord. I love
Terima kasih Yesus buat semua pengorbanan-Mu Tuhan. Nyanyian baru tercurah memenuhi tahta-Mu Yesus. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu di dalam hidupku. And I exalt Thee, and I exalt Thee, and I exalt Thee, oh Lord, and I exalt Thee, and I exalt Thee, and I exalt Thee, oh Lord, I exalt Thee, and I exalt Thee, I exalt Thee, I exalt Thee, oh Lord, I exalt Thee, and I exalt Thee, I exalt Thee, oh Lord. Ku sembah Kau Tuhan di tempat-Mu yang maha kudus, kudus, kudus. Kami tinggikan nama-Mu Yesus di dalam roh dan kebenaran. We exalt You Jesus, my King. We exalt You, my Lord Jesus. Tiada yang seperti-Mu Tuhan, tiada yang seperti-Mu. We sing exalting, and I exalt Thee, yes Lord, and I exalt Thee, Jesus, and I exalt Thee, oh Lord, I exalt You, Jesus, and I exalt Thee, I exalt Thee,
Shalom, selamat pagi. Pagi hari ini saya mau sharing mengenai Daud. Bagaimana Daud itu dipilih oleh Tuhan, bagaimana proses pemurnian itu terjadi di dalam kehidupannya, sampai kemudian Tuhan menyatakan bahwa Daud itu orang yang berkenan di hatinya Tuhan, yang melakukan segala kehendak Tuhan tuntas sampai selesai. Ia menyelesaikan apa yang Tuhan sudah mulai di dalam kehidupannya. Ayat tadi menyatakan bahwa Tuhan itu tidak memuji Daud karena kehebatannya pada saat ia mengalahkan Goliat, pada saat ia mengalahkan berlaksa-laksa musuhnya. Ayat tadi juga tidak menyatakan bahwa Tuhan memuji Daud karena keberhasilannya menaklukkan orang Filistin, orang Moab, orang Aram, ataupun Edom. Atau bagaimana dia mengumpulkan harta, emas dan perak yang berlimpah selama masa pemerintahannya untuk diwariskan kepada anaknya untuk membangun bait Allah. Tapi Daud dipuji karena ketaatan, pengorbanannya, kesetiaannya di dalam melakukan kehendak Tuhan. Daud tidak tiba-tiba menjadi muncul dipakai oleh Tuhan sehingga dia berhasil dalam kehidupannya. Seperti emas yang ada di dalam bumi, emas itu sudah ada dan kemudian dia diangkat, kemudian dia diproses, dimurnikan sampai kemudian proven pure bahwa emas itu murni. Demikian pula kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita belajar hari ini mengenai bagaimana Daud itu diproses. Di dalam 1 Petrus 1 ayat 7 firman Tuhan katakan, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus itu menyatakan dirinya. Proses apa saja yang dialami oleh Daud? Yang pertama dikatakan bahwa dia dimunculkan sampai kemudian terlihat. Dipilihnya Daud hambanya, diambilnya dia dari antara kandang-kandang kambing domba, dari tempat domba-domba yang menyusui didatangkannya dia untuk mengembalakan Yakub umatnya dan Israel miliknya sendiri. Kemudian disuruhnya lah menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah urapilah dia, sebab inilah dia. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Dan sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Ini adalah proses bagaimana Tuhan menemukan Daud dan mengangkat Daud keluar. Pada saat berhadapan dengan Goliat, itulah Daud itu muncul dalam kehidupan bangsa Israel. Ia menang atas Goliat dan ia menjadi pahlawan. Hidupnya berubah dari padang menuju ke istana. Ia menjadi panglima Saul, mengalahkan berlaksa-laksa musuh. Kemudian dia dielulukan menjadi pahlawan, menjadi mantunya raja. Tapi apakah itu rencana Tuhan dalam kehidupannya? No, belum selesai. Dia harus dihancurkan terlebih dahulu seperti emas itu dihancurkan, kemudian dimurnikan, dites berulang-ulang kali sampai terbukti murni. Itu yang dikatakan mengenai penghancuran terhadap ego dan terhadap manusia lama yang ada di dalam dirinya Daud. Apa saja yang dihancurkan oleh Tuhan? Yang pertama, penghancuran status. Dari pahlawan bangsa menjadi musuh negara. Yang kedua, penghancuran kebanggaan. Daud itu dalam pelariannya selama 7 tahun, ia pernah menjadi orang yang berpura-pura menjadi orang gila. Kemudian yang ketiga, penghancuran rasa aman. Ia kehilangan Samuel, ia kehilangan Yonatan, dan juga ia kehilangan posisi resminya di istana. Ia dipisahkan dari semua pengaruh duniawi. Daud belajar di dalam proses testing dan pemurnian dalam kehidupannya untuk berserah total kepada rencana Allah. Ia tidak memakai kekuatannya, kemampuannya untuk kemudian dia berusaha mencari jalan yang pintas untuk dia menjadi raja, menyelesaikan semua masalahnya. 2 kali Daud memiliki kesempatan untuk membunuh Saul, tapi ia tidak melakukannya. Daud belajar untuk lebih, ia takut kepada Allah daripada menginginkan tahta. Jadi obedience itu it's not about comfort, it is about surrender. Kemudian apa yang kemudian terjadi pada saat pelariannya selama 7 tahun, Daud kemudian pindah, masuk, diangkat menjadi raja, tinggal di istana. Apakah setelah dia menjadi raja kemudian segala sesuatunya sudah murni? Enggak. Di situ proses yang namanya sanctification, refining, repeated cleansing itu terjadi. Yesaya 48 ayat 10 katakan demikian, sesungguhnya aku telah memurnikan engkau, aku telah menguji engkau dalam dapur kesengsaraan. Bagi Daud, api yang panas itu bukan berasal dari musuh luar,
melainkan dari kegagalan internalnya sendiri. Saat emas itu dibakar, dipanaskan, dimurnikan, maka segala kotoran yang ada dari dalam emas sendiri itu akan muncul ke permukaan. Itulah yang Tuhan sedang lakukan terhadap Daud. Ada banyak kotoran-kotoran, dosa-dosa, motivasi-motivasi yang salah dalam kehidupannya yang kemudian disingkirkan oleh Tuhan. Apa saja itu? Yang pertama, kegagalannya di dalam mendidik anak-anaknya, di dalam parentingnya. Kemudian bicara tentang sensus yang dia lakukan. Pada saat ia mengandalkan kekuatannya sendiri, tidak mengandalkan Tuhan. Yang ketiga, nafsunya dia, Batsheba dan pembunuhan Uria. Di puncak kesuksesannya, kotoran nafsu dan penyalahgunaan kekuasaan itu naik di dalam permukaan hatinya. Dan Tuhan singkirkan semuanya itu. Dan segala sesuatu yang buruk, karakter, motivasi yang kotor, semuanya Tuhan singkirkan semuanya sampai kemudian terjadilah yang namanya proses pemurnian itu selesai. Proven pure. Sesederhana saja emas itu dianggap murni pada saat pemurni bisa melihat wajahnya terpantul di permukaan logam cair tersebut. Itulah saat hati manusia itu selaras dengan hati dan kehendak Tuhan. Daud pada akhirnya hidupnya berkenan di hadapan Tuhan oleh karena apa? Hatinya itu adalah memancarkan hatinya Tuhan sendiri. Ia melakukan kehendak Tuhan dengan tuntas sampai akhir kehidupannya. David was hidden before he was chosen. David was tested before he was trusted. David was refined before he was crowned. Banyak dari kita kepingin mahkota, banyak dari kita kepingin berhasil, banyak kepingin dari kita sukses, kepingin kaya, tapi kita nggak mau melalui yang namanya testing dan refining di dalam kehidupan kita. Jadi warga kerajaan, jangan takut dengan yang namanya dapur api penyiksaan. Tuhan tidak sedang menyiksa kita, tapi Tuhan sedang mempersiapkan kita untuk dipakai sebagai alat kemuliaannya. Seperti Daud, ditemukan oleh Tuhan, diproses oleh Tuhan, dan kemudian dimuliakan sendiri oleh Tuhan. Amin. Mari kita jalani hari ini, kita belajar berserah kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, kita percaya bahwa rancangan Tuhan itu yang terindah di dalam kehidupan kita. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar pada pagi hari ini. Kami percaya Tuhan seperti bagaimana Daud itu diproses di dalam kehidupannya, kami pun mau menyerahkan hidup kami secara total untuk diproses oleh Engkau Tuhan. Karena kami tahu Bapa bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami di dalam proses-proses ujian maupun pemurnian dalam kehidupan kami. Dan kami pada akhirnya kedapatan Tuhan melakukan semua yang menjadi kehendak-Mu. Dan kehidupan kami berhasil bukan oleh karena kekuatan kami, oleh karena Engkau yang menopang kami, menuntun kami, dan karena rencana-Mu yang indah bagi kami semua. Terima kasih sekali lagi Tuhan, sungguh kami bersyukur. Sekali lagi kami total berserah kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.